warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah, nomor absen 29. Di sini saya dari kelompok 18. Ya, di sini saya ingin menjelaskan materi pembelajaran dari materi IPA kelas 5 semester 2, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya pertama mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu apakah zat tunggal atau zat campuran. Terus yang kedua, melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah indikator. Pertama, mengkategorikan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Yang kedua, mempresentasikan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini selanjutnya itu zat tunggal dan zat campuran. Pengertian zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau satu materi saja. Zat tunggal tidak dapat dibagi atau dipecah lagi penyusunnya karena hanya ada satu unsur penyusunnya. Nah, contoh zat tunggal di sini diantara seperti air, garam dapur, emas, berlian, sukrosa, baking soda, dan sebagainya. Selanjutnya itu zat campuran. Zat campuran adalah kombinasi dari beberapa zat di mana unsur-unsur zat tunggal tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Nah, zat campuran di sini itu zatnya bisa dibagi lagi dan terdiri dari beberapa macam zat. Zat campuran terdapat 3 jenis, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogen. Suatu campuran dikatakan homogen jika komponennya tidak terdapat bidang batas. Yang kedua itu koloid. Koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Nah, dan suspensi di sini adalah campuran kasar dan bersifat heterogen antara komponennya, pasti terdapat bidang dan batas dan seringkali dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya, zat campuran itu terbagi atas 2. Pertama, zat homogen dan heterogen. Zat homogen yaitu campuran antara beberapa zat tunggal yang tercampur merata satu sama lain. Sedangkan zat heterogen yaitu campuran antara beberapa zat tunggal yang tidak tercampur merata. Ya, di sini selanjutnya itu fungsi media. Fungsi media kami itu pertama untuk membantu guru menyampaikan materi mengenai zat tunggal dan campuran dan untuk memperjelas penyajian materi dengan adanya contoh. Terus yang kedua, dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, di sini akan memudahkan kita sebagai guru untuk menjelaskan tentang materi tersebut dengan adanya media. Yang selanjutnya itu dapat membantu untuk mengatasi sikap pasif peserta. Ya, di sini dengan adanya media kita akan lebih berinteraksi dengan peserta didik sehingga mereka akan lebih aktif di dalam kelas. Selanjutnya itu dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan interaksi siswa antara guru dengan siswanya. Terus memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai keinginannya. Terus memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan kenyataan. Terus alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat media kami. Pertama yaitu alatnya ada gunting, cutter, dan penggaris. Selanjutnya untuk bahan ada karton Jakarta, kertas duplek, kertas karton, double tip, lem, plester, kertas buffalo, kertas origami, dan gambar-gambar print. Terus proses pembuatan media. Pertama, proses pembuatan media itu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu proses pembuatan sampul. Nah, pembuatan sampul di sini tahap pertamanya kita potong kertas karton Jakarta menjadi 2 bagian dengan ukuran yang disesuaikan. Terus yang kedua, potong sisa karton untuk menjadi penengah dari sampul sesuai ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya lapisi karton Jakarta yang sudah dipotong dengan menjadi beberapa bagian tadi dengan karton. Nah, kami menggunakan karton berwarna hitam. Selanjutnya dilapisi dengan karton, lalu satukan agar terlihat seperti buku. Selanjutnya itu yang kelima, setelah menjadi seperti buku, lalu kita hias sesuai dengan yang kita inginkan.
kami menggunakan gambar-gambar yang di print, juga hiasan bunga dari kertas origami pada bagian sampulnya. Ya, yang seterusnya itu pembuatan pada halaman buku. Pada halaman buku itu untuk pertama membuat halaman pop-up book kami menggunakan kertas duplek. Nah, pertama potong kertas duplek menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan sampul yang kita buat. Selanjutnya lipat kertas duplek menjadi 2 bagian. Selanjutnya lapisi kertas duplek sesuai kreasi agar backgroundnya lebih menarik. Selanjutnya kami menggunakan karton berwarna hijau. Nah, setelah itu ulangi langkah 1-3 untuk membuat jumlah halaman yang diinginkan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia, nomor absen 28 dari kelompok 18 Pendidikan IPA SD 2. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan bagaimana proses pembuatan media kami, yaitu pop-up book. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana proses pembuatan sampul dan juga proses pembuatan halaman buku. Selanjutnya di sini proses pembuatan dari materi yang akan disajikan pada pop-up book ini. Nah, pada halaman pertama dan juga pada halaman kedua itu menggunakan kertas karton. Di sini kami menggunakan kertas karton berwarna putih yang kami bentuk seperti gunung seperti ini. Selanjutnya kita dapat menempelkan karton tersebut kepada halaman buku dan pastikan menempelnya itu tepat di tengah dari halaman buku. Ini bertujuan untuk pada saat kita membuka halaman, dia dapat berdiri dengan baik seperti ini. Kemudian kita dapat menempelkan materi yang ingin kita sajikan. Di sini kami menggunakan beberapa gambar sebagai materi yang kami sajikan. Setelah itu kita dapat menghiasnya sesuai dengan kreasi yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan kertas origami berwarna-warni yang kami bentuk seperti bunga dan juga beberapa buah pohon. Kemudian kita dapat membuat materi penunjang atau materi tambahan pada pop-up book ini. Di sini kami membuat 2 buah pohon. Nah, seperti ini. Di mana pohon ini terbuat dari kertas bupalo ataupun kertas karton berwarna hijau dan juga berwarna coklat. Setelah itu, setelah kita buat pohonnya, kita dapat menempelkan materi yang ingin kita sajikan. Seperti ini contohnya. Setelah itu, bagaimana caranya membuat pohon ini dapat berdiri? Jadi, di sini kita buat terlebih dahulu lubang kecil di sini dan juga di sini, itu sesuai dengan letak yang kalian inginkan. Kemudian kita buat pegangan dari kertas di belakang pohon itu sedikit lebih panjang seperti ini agar memudahkan kita dalam menariknya. Lalu setelah selesai, kita dapat meletakkan pohon tersebut pada lubang yang sudah kita buat seperti ini. Lalu jangan lupa kita tempelkan bagian bawah pohonnya kepada halaman buku. Ini bertujuan agar pada saat kita menarik pohon tersebut, pohonnya tidak goyang. Dia bisa berdiri dengan kokoh. Seperti itu. Kemudian pada halaman selanjutnya, di sini kami menggunakan berbagai macam jenis kertas. Pada materi yang ini, kami menggunakan kertas bupalo berwarna-warni dan juga menggunakan kertas karton pada bagian belakangnya. Nah, kertas bupalo tadi kita bentuk sesuai dengan kreasi yang kita inginkan. Lalu, pada bagian belakangnya kita rekatkan kertas karton yang sedikit lebih panjang dan juga kita lipat bagian belakangnya sehingga pada saat kita tarik seperti ini, dia bisa terbuka dengan sendirinya. Seperti itu contohnya. Nah, setelah itu kita juga dapat menempelkan materi yang ingin kita sajikan. Seperti misalkan tulisan ataupun berupa gambar. Selanjutnya di sini ada materi lain yang terbuat dari kertas karton berbentuk persegi seperti ini. Kemudian kita lipat agar dia bisa ditutup ataupun dibuka.
Lalu jangan lupa tempelkan materi pada kertas tersebut. Selanjutnya kita rekatkan pada halaman buku. Di sini kami juga menggunakan pita dengan tujuan untuk menutup dari materi yang kita sajikan. Lalu jangan lupa menghias halaman buku agar terlihat lebih menarik. Ya, itu saja penjelasan mengenai bagaimana cara pembuatan materi pada pop-up book kami. Jadi pertama-tama guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa itu jet tunggal dan apa itu jet campuran. Nanti akan ada jawaban yang bervariasi dari peserta didik sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Nah, disinilah guru dapat memberikan penjelasan mengenai apa itu jet tunggal dan apa itu jet campuran. Bahwa jet tunggal atau jet murni adalah zat yang komponen penyusunnya itu hanya ada satu. Dan jet campuran adalah kombinasi dari beberapa jet tunggal yang mana unsur-unsurnya itu saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Zat campuran adalah zat yang mana komponen penyusunnya itu terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Nah, setelah itu guru dapat memperlihatkan media yaitu pop-up book untuk mempermudah guru dalam memberikan penjelasan. Selanjutnya, guru dapat meminta perwakilan dari peserta didik untuk maju ke depan dan membuka pop-up book tersebut, lalu menyampaikan apa yang ia lihat di dalam pop-up book tersebut. Nah, setelah itu, guru nanti akan memperlihatkan pop-up book ini kepada seluruh peserta didik di dalam kelas dan memberikan penguatan atas apa yang disampaikan oleh salah satu peserta didik tadi. Misalnya pada halaman pertama, peserta didik itu melihat ada contoh gambar air, kemudian ada berlian, ada garam. Nah, di sini guru akan menjelaskan bahwa contoh-contoh itu adalah zat tunggal, seperti itu. Nah, begitu juga dengan halaman selanjutnya. Kegiatan ini terus-menerus dilakukan hingga pembelajarannya atau materi yang disampaikan itu habis. Selain itu, guru juga dapat memberikan contoh nyata kepada peserta didik, misalnya seperti larutan air dengan minyak dan juga larutan air dengan pasir misalnya, yang mana itu adalah salah satu contoh dari zat campuran. Selanjutnya yaitu penggunaan media dalam pembelajaran. Misalnya pada kelas 5 semester 2 tema 9 mengenai benda-benda di sekitar kita. Di sini guru dapat menggunakan contoh model pembelajaran cooperative learning dan juga SPAD. Jadi pertama-tama guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Dan nantinya guru dapat memberikan penguatan ataupun pembenaran atas jawaban peserta didik. Nah, selanjutnya guru dapat memperlihatkan media berupa pop-up book kepada peserta didik, di mana pada pop-up book ini terdapat materi dan juga contoh-contoh berupa gambar. Guru dapat meminta perwakilan dari peserta didik untuk maju ke depan, membuka medianya atau membuka pop-up book ini, kemudian menyampaikan kepada teman-teman di kelas mengenai apa yang dia lihat pada pop-up book tersebut. Misalnya pada halaman pertama ini, siswa menyampaikan bahwa dia melihat contoh gambar berupa air, kemudian ada berlian, kemudian ada garam, seperti itu. Selanjutnya, guru dapat membagi kelas dalam beberapa kelompok dan meminta seluruh peserta didik untuk mengamati dan juga berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing mengenai gambar yang diberikan oleh guru, seperti itu. Misalnya ada gambar air dengan minyak, kemudian ada garam, ada juga air biasa, seperti itu. Setelah berdiskusi bersama kelompoknya, guru menanyakan kepada peserta didik bahwa siapa yang bisa membedakan antara larutan yang tunggal dan juga larutan yang campuran, seperti itu. Kemudian guru meminta perwakilan untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Peserta didik di sini menyebutkan larutan yang termasuk zat tunggal ataupun larutan yang termasuk zat campuran. Dan apabila
nanti jawabannya itu ternyata larutannya adalah zat campuran, maka peserta didik juga diminta untuk menyebutkan komponen penyusunnya. Seperti itu. Misalnya air dengan minyak, ternyata itu adalah contoh dari larutan zat campuran, di mana terdapat beberapa komponen penyusun. Dan juga ternyata air dengan minyak itu termasuk contoh dari zat campuran yang heterogen, di mana dimaksud heterogen di sini yaitu larutannya itu tidak tercampur secara merata. Kemudian guru dapat memberikan penguatan atas jawaban anak dengan bantuan media. Jadi di sini nanti guru dapat memperlihatkan materi mengenai pengertian zat tunggal ataupun zat campuran serta komponen-komponen penyusun. Jadi dapat membuat anak lebih memahami apa itu sebenarnya zat tunggal dan perbedaan dari zat tunggal dan juga zat campuran. Kemudian untuk memancing rasa ingin tahu siswa lebih lanjut mengenai zat tunggal dan campuran, guru dapat memberikan pertanyaan seputar zat tunggal dan juga zat campuran. Dan juga di sini guru dapat mencari tahu sejauh mana pemahaman anak mengenai zat tunggal dan zat campuran setelah diberikan penjelasan oleh guru. Kemudian guru dapat mempersilahkan seluruh peserta didik untuk membaca kembali, memahami kembali mengenai zat tunggal dan juga zat campuran. Dan nantinya apabila ada hal yang tidak dipahami, peserta didik tersebut dapat menanyakan kepada gurunya. Setelah itu, guru dapat bersama-sama dengan siswa melakukan percobaan. Nah, di sini bertujuan untuk mengajak siswa secara langsung mengamati apakah itu termasuk contoh dari zat tunggal atau zat campuran. Di sini setiap kelompok nanti diminta untuk membuat 2 buah larutan yang berbeda. Misalnya larutan air dengan minyak atau larutan air dengan pasir dan juga larutan air dengan garam. Nah, di sini nanti akan terlihat perbedaan antara air dengan pasir dan juga larutan antara air dengan garam, di mana nanti guru akan memberikan penguatan di akhir dari diskusi kelompoknya. Nanti guru akan meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hasil dari percobaan yang dilakukan, bahwa ternyata air dengan pasir itu termasuk zat campuran yang heterogen dan air dengan garam itu termasuk larutan yang homogen. Nah, di sini guru dapat memberikan penguatan bahwa benar jawaban dari peserta didik bahwa air dengan pasir itu merupakan contoh larutan yang heterogen, di mana maksudnya adalah antara larutan yang antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya itu tidak tercampur secara merata. Kemudian benar bahwa air dengan garam itu larutan yang homogen, di mana air dengan garam ini larutannya itu dapat tercampur merata sehingga tidak terlihat perbedaan antara air tersebut sudah diberi garam atau air tersebut masih murni air, seperti itu. Kemudian guru dapat memberikan kesimpulan mengenai zat tunggal dan juga zat campuran bersama-sama dengan peserta didik.